Cara ibu rumah tangga buat pembukuan sederhana untuk aliran uang belanja. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Ada momen yang sering bikin ibu rumah tangga senyum kaku, yaitu saat uang belanja terasa rajin pergi tapi malas pulang. Belanja rasanya biasa saja, cuma sayur, telur, dan bumbu dapur. Tapi entah kenapa dompet seperti sedang diet ketat, uangnya habis tanpa jejak. Sementara dapur tidak pernah terlihat seperti habis pesta besar. Yang lebih bikin hati agak nyenggol itu ketika ditanya soal sisa uang, dan otak langsung kerja lembur cari jawaban aman. Bukan karena boros, tapi karena aliran uang itu jalan sendiri tanpa pernah diajak ngobrol. Kita sibuk ngurus rumah, anak, dan segala drama harian, sampai lupa satu hal kecil yang ternyata dampaknya besar. Fenomena ini bukan soal ibu tidak bisa mengatur uang, tapi karena selama ini uang tidak pernah dicatat, hanya diingat, dan ingatan ibu itu sudah penuh oleh hal yang jauh lebih penting. Disinilah kisah sederhana ini dimulai, tentang bagaimana uang belanja yang sering terasa menghilang sebenarnya cuma butuh sedikit perhatian supaya tidak kabur lagi. Dulu aku mikir pembukuan itu ribet, rasanya kayak kerjaan orang kantor yang pakai laptop, tabel, dan istilah asing yang bikin dahi berkerut. Aku ibu rumah tangga yang tiap hari mikirnya mau masak apa, anak minta apa, dan cucian numpuk. Dalam kepalaku waktu itu, pembukuan sama sekali bukan prioritas hidup. Aku juga sempat merasa buat apa dicatat. Uang-uangnya juga segitu-segitu saja, masuk dari suami, keluar buat kebutuhan rumah, selesai. Tapi lucunya, tiap akhir bulan selalu ada drama yang sama. Uang habis lebih cepat, aku bingung, dan ujung-ujungnya menyalahkan harga kebutuhan yang katanya makin mahal. Sampai suatu hari, aku iseng jujur ke diri sendiri. Bukan harga yang bikin tekor, tapi aku tidak pernah tahu kemana uang itu pergi. Rasanya kayak rumah tanpa pintu. Siapa saja bisa keluar masuk tanpa izin. Dan aku cuma bengong lihat dompet menipis. Akhirnya aku nekat mulai mencatat. Bukan pakai buku cantik atau aplikasi canggih, tapi buku tulis biasa yang sampulnya sudah agak lusuh. Aku tulis uang belanja yang masuk, lalu setiap ada uang keluar, aku catat. Bahkan yang cuma buat beli gorengan sore. Di situ aku mulai sadar. Ternyata pengeluaran kecil itu kalau sering, rasanya kayak bocor halus tapi konsisten. Contohnya begini, jajan anak kelihatannya murah dan cuma sebentar, tapi hampir setiap hari. Sekali jajan terasa ringan, tapi kalau dicatat seminggu, jumlahnya bikin aku melongo sendiri. Di titik itu, aku ketawa pahit sambil mikir, pantas saja uang selalu habis. Padahal merasa tidak belanja aneh-aneh. Pembukuan sederhana ini juga bikin aku berhenti bohong sama diri sendiri. Dulu sering bilang, cuma beli kebutuhan pokok. Tapi setelah dicatat, ternyata banyak beli karena lapar mata. Lihat promo, lihat diskon, lihat tulisan hemat. Padahal barang di rumah masih ada. Aku juga jadi tahu kebiasaan buruk yang selama ini tidak kelihatan. Misalnya sering beli minum di luar karena lupa bawa dari rumah. Harganya kecil, tapi hampir setiap keluar rumah. Setelah dicatat, aku sadar lebih hemat bawa botol sendiri. Dan uangnya bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Yang bikin aku terharu, pembukuan ini bikin aku merasa lebih pegang kendali. Dulu tiap uang habis rasanya panik dan nyalahin keadaan. Sekarang, kalau uang menipis, aku tahu sebabnya. Dan itu rasanya jauh lebih menenangkan daripada sekadar menebak-nebak. Aku juga jadi lebih percaya diri saat ngobrol sama suami soal keuangan. Bukan cuma bilang habis, tapi bisa jelasin dipakai buat apa. Bukan buat cari siapa salah, tapi supaya sama-sama paham kondisi rumah tangga. Rasanya seperti naik level dari sekadar belanja jadi pengelola keuangan. Pembukuan versi ibu ini juga fleksibel. Kalau hari itu capek dan lupa mencatat, aku tulis keesokan harinya sebisanya. Tidak harus rapi, tidak harus sempurna,
Yang penting jujur, karena yang paling penting bukan bukunya, tapi kesadaran yang tumbuh pelan-pelan. Ada hari-hari di mana aku kesel sendiri saat lihat catatan. Kok bisa segini buat jajan? Kok bisa boros di hal yang tidak penting? Tapi dari rasa kesel itu justru muncul niat buat berubah, bukan buat menyalahkan, tapi buat lebih bijak. Pelan-pelan, aku mulai bikin batasan sederhana. Misalnya jajan boleh, tapi ada batasnya. Belanja boleh tapi harus ada catatannya. Semua keputusan jadi terasa lebih sadar. Bukan sekadar kebiasaan yang berjalan otomatis. Yang aku rasakan paling nyata. Tidur jadi lebih nyenyak. Karena tidak ada lagi rasa was-was memikirkan uang habis tanpa tahu sebabnya. Catatan sederhana itu jadi teman jujur. Yang kadang nyeletuk, tapi justru menyelamatkan. Dan di situ aku sadar, pembukuan bukan soal pintar hitung atau tidak, tapi soal mau peduli atau tidak sama aliran uang di rumah sendiri. Karena dari catatan kecil itulah, banyak perubahan besar bisa dimulai pelan-pelan. Kadang yang bikin lelah bukan karena uangnya kurang, tapi karena kita tidak tahu kemana perginya. Lalu kita disalahkan oleh pikiran sendiri sambil tetap tersenyum di depan keluarga. Padahal dompet sudah ngos-ngosan. Mencatat bukan soal pelit atau ribet, tapi soal berhenti pura-pura kuat padahal bingung. Karena ibu juga manusia yang butuh rasa aman, bukan cuma jago bertahan. Pembukuan sederhana itu bukan mengubah kita jadi kaku, justru bikin kita lebih waras. Karena setiap rupiah akhirnya punya cerita, bukan cuma hilang tanpa pamit. Dan kita bisa tertawa kecil sambil berkata, oh ternyata ini yang sering bikin bocor. Sedikit satire untuk diri sendiri tidak apa-apa. Selama akhirnya kita jadi lebih sadar dan tidak mengulang drama yang sama tiap akhir bulan. Pelan-pelan saja, tidak perlu sempurna. Karena ibu yang tenang jauh lebih berharga daripada angka yang rapi. Dan masa depan keluarga dibangun dari langkah kecil yang konsisten, bukan dari niat besar yang cuma disimpan di kepala. Kalau hari ini mulai mencatat, itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu nunggu besok, tidak perlu nunggu uang banyak, tidak perlu nunggu buku bagus, buku kecil di dapur yang kadang kena cipratan air pun tidak apa-apa. Duduk sebentar, setelah semua kerjaan selesai, ditemani secangkir teh hangat yang sudah agak pahit karena lupa pakai gula, lalu pelan-pelan menulis dengan jujur. Di momen sederhana itu, rasanya bukan cuma mencatat uang, tapi juga sedang berdamai dengan diri sendiri. Hati yang biasanya penuh rasa kurang, perlahan jadi lebih lega, karena akhirnya kita tahu kita sedang berusaha, meski pelan. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.